Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Jadi, sejauh ini kita sudah sampai di self presentation ya. Bagaimana cara seseorang untuk bisa mempresentasikan dirinya ke halayak ramai ya. Jadi, ketika kita bertemu dengan orang lain, maka kita mulai presenting ourselves ya. Diri kita mulai mempresentasikan diri. Setelah sebelumnya kita banyak ngomongin tentang setelah sebelumnya kita banyak ngomongin tentang apa itu nature of self, ya, yang kayak gimana alamiahnya manusia, terus bagaimana manusia sebagai sebuah struktur pengetahuan tertentu yang dibangun dan membangun dirinya, menjelaskan dirinya, lalu bagaimana dirinya menampilkan diri nih di self presentation. Maka selanjutnya poinnya adalah bagaimana sih cara diri ini mengevaluasi ya. Jadi bagaimana cara diri mengevaluasi dirinya. Nah, ini bagian selanjutnya dari apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Nah, kita bahas tentang ini ya, evaluating the self. Jadi saat ini kita akan mulai untuk mulai untuk bahas bagaimana cara diri itu mengevaluasi dirinya atau bagaimana secara psikologis kita itu mengevaluasi diri kita. Ya, jika sebelumnya yang kita lakukan kemudian adalah mempresentasikan diri, lalu hasil presentasinya itu bagaimana kita evaluasi. Nah, kenapa penting melakukan evaluasi? Jadi kenapa penting melakukan evaluasi? Karena kemudian kita membutuhkan cara untuk bisa mengontrol diri. Jadi tujuannya kita mempelajari diri adalah supaya bisa explaining the self, menjelaskan diri. Yang kedua adalah predicting the self, memprediksi jika begini maka begini. Yang kedua memprediksi the self. Yang ketiga adalah controlling the self ya. Ya, itu yang penting ya. Jadi tujuan untuk melakukan pengungkapan diri, bagaimana membahas soal diri itu kan tujuannya supaya itu ya. Supaya kita bisa explaining the self, predicting the self. Nah, yang ketiga controlling the self. Untuk bisa ngontrol diri itu kita perlu bahan. Nah, bahannya melalui evaluasi diri. Nah, makanya penting untuk kita bisa melakukan evaluasi diri. Nah, ternyata evaluasi diri itu diistilahkan sebagai atau disebut sebagai self esteem. Jadi cara kita memvalue diri adalah self esteem. Jadi cara seseorang mengevaluasi dirinya melalui self esteem. Jadi self esteem ini cara kita untuk evaluate ourselves ya, mengevaluasi diri kita. Nah, kenapa istilahnya esteem dan seperti apa? Kenapa istilahnya esteem dan ada beberapa hal lain yang perlu di teman-teman ketahui ya soal self esteem ini, karena ada beberapa cara untuk membahas self esteem. Ya. Jadi self esteem ini kan kalimatnya sebetulnya katanya tuh sederhana ya, self esteem. Self esteem. Nah, self esteem ini cara kita untuk mengevaluasi. Evaluate. Nah, ada kata valuate di sini. Dari istilahnya value. Jadi bagaimana diri kita itu memvalue diri, memvalue si self ya. Bagaimana seseorang memvalue si self-nya. Nah, self ini yang ingin kita value, kita nilai. Dari mana? Dari mana atau menilai apanya? Menilai apanya dari si self? Yang dinilai adalah yang pertama terkait dengan diri self belief ya, diri yang kita yakini, yaitu yang dua pertemuan awal, yang nature of self sama constructing atau structuring the self. Yang keduanya adalah dari mana? Yang keduanya adalah dari self presentation. Jadi yang kita evaluasi itu adalah dua ini, self presentation. Nah, nanti kita versuskan nih, gapnya itu seberapa jauh sih
antara self-belief dengan self-presentation. Jadi kalau saya yakin saya pintar, maka seberapa pintar saya ketika saya mempresentasikan dirinya. Jadi nanti ada gap antara self-belief dengan self-presentation. Keyakinan tentang diri kita dengan apa-apa yang kita tampilkan itu seberapa seberapa setara, seberapa sesuai. Nah, itu yang kita bahas. Jadi evaluate itu yang dimaksud self esteem itu adalah ketika kita mengevaluasi diri, ya. Nah, mengevaluasi diri tadi. Kayak gimana evaluasi diri itu? Yaitu ketika kita ngecek lagi self belief kita seperti apa dan juga kita lagi ngecek self presentation kita seperti apa. Self belief itu yang awal ya, tentang konsep diri, nature of self, sama structure knowledge kita tentang self. Yang kedua tentang self presentation. Jadi tadi kalau saya pikir bahwa saya pintar dan saya yakin bahwa saya pintar, lalu bagaimana cara saya mempresentasikan, menampilkan kepintaran saya itu ketika bertemu dengan orang lain. Nah, kesenjangan antara yang diyakini dengan yang ditampilkan itu kita evaluasi. Maka hasil dari evaluasi itu ada dua. Hasil mengevaluasi itu dua, yaitu ada positif atau negatif. Nah, inilah yang disebut dengan V, valensi. Jadi valensi itu kita ngecek apakah positif atau negatif ya. Jadi valensi itu adalah ngecek apakah sesuatu itu positif atau negatif. Nah, ini namanya evaluating our self-esteem. Jadi, kalau ternyata dari kesenjangan antara self-belief dengan self-presentation, kita menilai diri kita negatif, berarti punya self-esteem yang negatif. Gitu. Kalau kita ngecek self-belief, kesenjangan antara self-belief dengan self-presentation-nya positif, berarti kita punya self-esteem yang positif. Nah, ini yang menjadi keyakinan utama. Jadi kebanyakan para peneliti menjadikan ini tuh perspektif pertama, perspektif awal kita. Gitu ya. Ini perspektif awal. Berarti Pak ada perspektif kedua dong. Nah, iya ada perspektif kedua. Perspektif keduanya apa? Ini kan perspektif pertama nih ya. Cara mengevaluasi yang kedua adalah dengan cara begini. Ternyata self-esteem itu adalah self-esteem ini sama-sama cara menilai kita, sama-sama merupakan cara seseorang untuk memvalue, menilai, tapi dinilai dari apa? Dari atribut atau self-concept, dari self-concept yang dia nilai tidak appropriate, inappropriate. Tidak appropriate itu apa? Tidak sesuai dengan lingkungannya. Jadi yang membuat dia mudah, nah kata kuncinya kemudian adalah tersinggung atau tersulut ya. Di dua kata kunci. Jadi maksudnya gini. Jadi self esteem seseorang itu di paradigma yang kedua ini adalah dinilai dari ketika seseorang punya konsep diri, tadi anggapan bahwa saya pinternya ini cocok nggak di lingkungannya? Diakui nggak sama lingkungannya? Nah, kalau ternyata nggak diakui, dia akan mudah tersinggung dan tersulut karena dia dianggap nggak pinter, maka dia self-esteem-nya lagi kena. Gitu, teman-teman. Itu ada dua persepsi soal self-esteem. Pak, kita pakai yang mana? Nah, di kesempatan kali ini kita nggak pakai yang kedua, tapi kita pakai yang pertama tadi ya. Kita pakai yang pertama tadi, yaitu yang ini. Ya, ketika self-esteem itu dievaluasi yang merupakan kesenjangan antara keyakinan diri dengan presentasi diri. Nah, kesenjangan itulah yang membuat orang nantinya menilai apakah gua ini termasuk yang positif atau gua ini termasuk yang negatif. Gitu, teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, kebayang ya. Ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan atau dikomentari? Sejauh ini aman ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke si slide-nya dulu. Nah, self-esteem itu jadinya kalau pakai perspektif yang kedua adalah
uh, person evaluation of his or her self-concept. Jadi cara seseorang mengevaluasi dirinya, mengevaluasi konsep dirinya. Tadi kalau kita punya konsep diri tentang pintar, misalkan, saya pintar, saya baik, maka dia nanti mengevaluasi apakah keyakinan saya ini, self-belief saya ini, ketika dipresentasikan di dunia nyata, memang muncul apa enggak, gitu ya. Jadi ketika saya di dunia nyata, itu muncul apa enggak si self-esteem-nya, gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa self-esteem itu a person's evaluation of his or her self-concept. Cara kita mengevaluasi bagaimana kita memandang diri, kesenjangan tadi antara apa yang kita yakini diri kita dengan apa yang kita presentasikan di dunia nyata. Itu self-esteem. Atau dengan kata lain, self-esteem ini adalah the evaluative aspect of me. Jadi artinya bahwa self-esteem ini cara saya mengevaluasi diri saya. Tadi tujuannya buat apa? Untuk bisa mengontrol. Jadi ketika kita bisa mengevaluasi, maka kemudian kita bisa mengontrol. Oh, saya punya keyakinan A, tapi kok ketika merepresentasikan belum nyampe ke A, gitu. Atau kalau pakai ukuran skala misalkan, saya itu sudah di level 4, tapi keyakinan saya, yang saya presentasikan levelnya 4 nih ke orang lain. Tapi sebetulnya saya meyakini saya bisa 8. Nah, ada senjang nih, ada selisih 4. Nah, dari mana? Nah, itu hasil kita mengevaluasi. Dengan mengevaluasi itu, kita kemudian punya kontrol. Yaitu apa kontrolnya? Yuk kita naikin 4 lagi, gitu misalkan. Saya pikir saya pintar, ternyata ketika di kenyataannya nggak sepintar itu. Oh, ada apa nih? Kok ada kesenjangan? Bisa ada kesenjangan gitu, bisa muncul kesenjangan. Nah, kesenjangan itu yang kemudian dikontrol, berusaha kita kontrol, kita evaluasi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah authoritative parents dan permissive parents. Dari mana datangnya self-esteem itu? Nah, ternyata cara kita menilai diri kita itu diambil atau mengambil referensi dari bagaimana cara orang tua kita ngasuh diri kita, ya gitu. Ada authoritative parents, artinya orang tua itu memberikan label, ngasih contoh dengan cara memberikan label pada kita. Nah, itu tuh yang namanya pinter, atau ih hebat ya, bisa itu sendiri, bisa ini sendiri, ih hebat ya, udah begini dan begitu, ih keren ya. Nah, itu namanya authoritative parents yang labelnya tuh diberikan kepada kita, gitu. Atau yang kedua, ada yang namanya permissive parents. Permissive parents itu orang-orang yang tidak memberikan label, tapi mengembalikan kepada kita. Jadi misalkan, kalau misalkan yang mandinya, kalau disuruh mandi cepat, berarti anak yang apa? Anak yang pintar. Misalkan kita sendiri yang jawab, oh berarti si label itu hasil value dari konsep dirinya datang dari diri kita. Nah, itu biasanya permissive parents namanya. Gitu. Yang mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik, ya. Dua-duanya juga sama-sama baik di satu sisi, juga kadang-kadang atau seringkali sama-sama tidak baik di sisi lain. Jadi bukan soal baik nggak baiknya, tapi soal cocok nggak cocoknya dengan kondisi kita atau kondisi anak, ya. Jadi bukan berarti permisif lebih baik, nggak juga. Di satu sisi permisif juga ada kekurangannya, banyak malah kekurangannya. Jadi anak itu kan masih belum punya referensi terkait label-label diri misalkan. Nggak bisa dia tiba-tiba menentukan dirinya seperti apa tanpa diberitahu sama orang tua, gitu. Makanya permissive parents nggak ngasih banyak vocabulary atau pengetahuan tentang diri kalau permissive parents. Tapi membuat anak akhirnya mampu untuk membangun dirinya. Nah, itu kerennya di situ. Tapi di satu sisi authoritative parents juga kan nggak bagus di dalam hal ya anak jadinya dapat label sesuai dengan pengetahuan orang tuanya. Kalau orang tuanya vocabulary-nya tata bahasanya cuma tahu segitu-gitunya, ya cuma tahu segitu-gitunya aja. Taunya cuma pinter bodoh, padahal kan di antara pinter dan bodoh ada label lain misalkan. Ada pinter, ada cerdas, ada cerdik, itu kan sama-sama pinter gitu ya. Sama-sama pintar, tapi pintarnya dengan cara yang berbeda. Ada smart, ada clever, kan beda. Jadi pintar itu ada beberapa. Ada cerdas, cerdik, smart, and clever, kan beda-beda.
Nah, authoritative parents, apalagi orang tua yang pemahaman atau keilmuannya atau latar belakang pendidikannya nggak baik-baik amat, itu kan juga jadi nggak bagus, gitu. Tapi bisa bagus nggak? Bisa bagus. Jadi anak dapetin referensi dari orang tua yang kalau orang tuanya kebetulan punya preferensi dan referensi yang bagus tentang diri, jadi keren gitu ya. Jadi belum tentu authoritative parents itu ngaruh atau permissive parents juga ngaruh gitu. Nah, self esteem ini membuat self esteem ini punya konsekuensi. Namanya self enhancement, self verification, dan kondisinya adalah stable unstable. Ini nanti kita bahas, tapi sebelumnya saya akan coba mendudukan dulu posisi masing-masingnya seperti apa ya. Posisi masing-masingnya seperti apa. Kita share screen lagi pakai whiteboard. Nah, bagaimana cara mendudukan tadi? Kedudukan tadi seperti apa? Jadi ada self esteem di sini ya. Self esteem. Jadi kalau ditanya sumbernya dari mana sih self esteem ini? Dari parents sebetulnya. Kok dari parents? Karena parents itu ngasih referensi. Makanya ada tadi authoritative dan juga ada permissive. Nah, ini tuh bukan berarti pola asuh ya, tapi cara orang tua berkomunikasi. Cara orang tua berkomunikasi dengan anak. Jadi bukan ngasuh, tapi berkomunikasi. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tadi ya, bergantung dari tingkat pendidikan orang tua atau level vocabulary pengetahuan orang tua. Jadi bukan tingkat pendidikan. Jadi kadangkala ada juga orang-orang yang berpendidikan yang S2, S3 gelarnya, tapi ketika diskusi dan komunikasi sama anak itu nggak banyak diungkapkan kata-kata atau vocabulary. Jadi walaupun orang tuanya keren, pendidikannya tinggi, tapi kalau jarang berkomunikasi sama anak, nyuruh pembantunya yang berkomunikasi, ya sama aja sama kayak yang permisif. Tapi ini tuh tipe orang tua atau lingkungan sekitarnya mengkomunikasikan. Jadi kata kunci di sini adalah komunikasi sebetulnya. Communicate. Communicate. Nah, nanti si anak itu dapat label apa sih? Si anak itu di self esteem itu dapat label apa? Ya. Nah, self esteem ini kemudian akan melahirkan apa? Nah, melahirkan tadi ada self enhancement, ya, self verification, sama tadi stable unstable. Stable unstable apa? Terkait personality, terkait kognitif, terkait ideologi, belief gitu ya. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami ya. Mesti teman-teman ketahui bahwa oh sumbernya ini sumber source C, ini output ya. Ini hasil. Ya, jadi ini source-nya, sumbernya, ini output. Jadi ini ke sini dulu ya. Ini baru ke sini output. Jadi dari mana kita dapat kemampuan untuk mengevaluasi diri? Dari orang tua yang berkomunikasi sama kita, gitu. Nah, dari mana sih diri ya, apa yang diakibatkan oleh diri ini kemudian? Nah, yang diakibatkan adalah bagaimana cara kita ingin mengembangkan diri kita, meningkatkan diri kita, bagaimana cara kita kemudian memverifikasi diri kita, seperti apa kita membuat keyakinan tentang diri kita, lalu menentukan seberapa stabil atau tidak stabil diri kita. Nah, ini yang penting ya, gitu teman-teman. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, ditanyain aja ya, dipotong juga boleh ya. Nah, jadi ini tiga ini merupakan dudukan atau peta seperti apa yang saya bahas nanti di slide ya. Jadi ada source, ada sumber, ya, ada apa namanya, ada output. Nah, prosesnya itu di tengah-tengah ini ya. Jadi bagaimana cara kita mengevaluasi, itu didapat sumbernya itu dari parents communication, cara orang berkomunikasi. Outputnya dari self esteem itu, cara kita mengevaluasi diri itu seperti apa? Outputnya itu bisa cara kita menumbuhkan diri, cara kita kemudian memverifikasi diri kita, dan nanti bagian stable unstable-nya. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Nah, kalau gitu kita kembali ke slide untuk dapetin gambaran, oke, kalau gitu kayak gimana nih yang dimaksud dengan masing-masing itu. Terkait self enhancement ya.
Self-enhancement itu proses di mana kita mencari tahu dan menginterpretasi situasi untuk mendapatkan sudut pandang yang positif tentang diri. Namanya self-enhancement. Jadi cara kita mengevaluasi diri tadi, ini gue kira-kira positif apa negatif ya. Nah, kemudian dengan begitu, oke, kalau gitu, kalau ternyata saya positif, positifnya positif berapa gitu. Nah, kalau positifnya positif 2, berarti aku harus ngapain ya? Nah, itu self-enhancement. Jadi outputnya, ketika kita mampu mengevaluasi diri, melakukan evaluate diri, maka si self-esteem ini ngajak kita untuk self-enhancement. Gimana cara meningkatkannya? Katakanlah kita punya valensi yang negatif tentang diri kita. Aku negatif 1 nih, oke. Dari segi apa? Dari segi kecerdasan misalkan. Oke, gimana caranya kecerdasan saya ini jangan negatif 1, tapi saya tingkatin minimal jadi 0 lah. Atau bisa jadi plus 1. Nah, itu self-enhancement. Jadi proses untuk mencari tahu gimana caranya supaya saya bisa mengubah situasi ini, supaya saya bisa mengendalikan situasi ini untuk dapat positive view dari diri saya. Ya, makanya kenapa si self ini disebut sebagai self esteem ini disebut sebagai bagian dari cara kita untuk mengontrol diri, ya. Jadi kan tadi ada explain, predict, dan control. Nah, si self esteem ini cara kita untuk mengontrol diri kita, gitu. Kenapa mengontrol ya? Karena ini, ketika kita udah bisa mengevaluasi diri, kemudian kita butuh cari tahu gimana cara mengontrolnya. Nah, dengan cara ini tadi, yang pertama adalah dengan self enhancement, gitu. Nah, self enhancement ini adalah sudut pandang manusia yang didasarkan dari bagaimana caranya atau bagaimana sebetulnya kebutuhan manusia itu untuk bisa nge-maintain atau mempertahankan high self-esteem. Jadi tujuannya self-enhancement itu ya memang alamiah. Jadi alamiahnya manusia itu kalau udah mengevaluasi diri, pasti nyari cara untuk bisa mempertahankan self-esteem ya yang tinggi. Jadi kita nggak mungkin pengen harga dirinya rendah gitu. Self-esteem itu kan kalau di bahasa Indonesiain kebanyakan menjelaskan sebagai sebuah harga diri. Ya nggak mungkin harga dirinya rendah gitu. Nggak mau aku harga dirinya rendah. Pengennya self-esteem itu selalu tinggi. Jadi kita setelah mengevaluasi, kita tuh ingin kalau udah bagus berarti kita pertahankan. Atau gimana caranya kita mendapatkan. Jadi tadi ya, kalau udah mengevaluasi diri, aku plusnya plus 2. Gimana ya caranya jadi plus 4 gitu. Nah, ini juga yang penting, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan self-enhancement. Karena memang sudut pandangnya otomatis nih, kita otomatis bisa memotivasi dan mengembangkan diri. Gitu. Memang kebutuhannya ada untuk self-enhancement. Itu self-enhancement ya. Kalau yang kedua adalah self-verification tadi. Proses di mana kita mencoba mengkonfirmasi. Jadi kalau tadi mencari, kalau yang ini mengkonfirmasi. Oh, ternyata aku dari evaluasi diriku aku plus 2. Bener nggak ya? Coba aku cek lagi. Nah, kemudian dia ngecek di situasi tertentu, apakah bener aku tuh plus 2 pinternya. Coba di situasi di rumah, bener nggak aku pinternya plus 2 misalkan. Kalau di situasi kampus, betulkah level kecerdasanku plus 2. Jadi kayak gitu aja kerjaannya memverifikasi diri untuk mengkonfirmasi konsep dirinya. Bener nggak nih aku pinter? Bener nggak aku baik? Bener nggak aku cerewet? Bener nggak aku pecicilan? Gitu. Biasanya yang dicek itu atribut-atribut yang positif, yang nge-maintain, membuat self-esteem-nya tetap terjaga pada level yang normal atau positif. Self-verification. Nah, self-verification juga proses di mana kita mencari tahu dan menginterpretasi situasi untuk mengkonfirmasi itu. Jadi, disebut juga self-consistency view. Kenapa disebut sebagai self-consistency view? Karena kita pengen melihat diri kita seberapa konsisten. Kira-kira aku udah konsisten belum ya? Seperti apa sih pandangan konsistennya diriku? Jadi, aku tuh bisa nggak ya jadi orang yang konsisten? Karena kalau kita nggak jadi konsisten, berarti kan kita kemana-mana pakai topeng. Jadi kalau kita punya konsep diri pintar misalkan ya, di rumah harusnya pintar, di kampus harusnya pintar, di organisasi harusnya pintar, di hubungan masyarakat, tetangga harusnya menampilkan citra yang pintar. Nah, itu harus konsisten. Kenapa? Karena kalau nggak konsisten, kita akan jadi gelisah.
inkonsistensi itu akan membuat otak itu resah dan gelisah. Kita jadi orang yang mudah galau, mudah cemas, peragu, nggak bisa bekerja, dan nggak optimal dalam ngerjain apa-apa. Nah, makanya self-consistency view ini penting banget. Bagaimana membuat diri kita menjadi konsisten. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada evaluative process. Jadi bagaimana evaluative proses? Bagaimana proses evaluasinya? Ya, kan ini kalau tadi di posisinya itu, oke, saya berarti harus masukin lagi kedudukannya ya. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang dudukannya bahwa ada di tengah ya, ada self esteem, ada source-nya dan macam-macam ya. Oke. Misalkan gini, self esteem. Self esteem. Maka kan ini kan di tengah nih. Source-nya di sini, source. Tadi output ada di sini, output. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah yang di tengah ini seperti apa mekanismenya? Ya, yang di tengah ini mekanismenya seperti apa? Tadi kan udah kita bahas source-nya kayak gimana, output-nya gimana. Jadi source-nya apa lewat ini, output-nya jadi apa? Kita udah bahas output-nya, kita udah bahas tadi source-nya dari mana, kita udah bahas juga output-nya. Source-nya udah kita bahas, output-nya udah kita bahas, tapi yang di tengah ini gimana nih? Gimana mekanisme atau dinamikanya? Nah, makanya ini yang akan kita mulai ya, kita akan bahas adalah terkait dengan mekanismenya seperti apa gitu. Nah, mekanismenya kita bahas di yang ini, namanya evaluative process. Proses evaluasinya seperti apa? Yang pertama, cara diri mengevaluasi, cara self-esteem bekerja adalah dapetin social feedback. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang lain akan mengkomentari. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita melakukan action, pasti ada reaction. Karena apa-apa yang kita lakukan, sifatnya jadi stimulus yang membuat orang mau merespon. Nah, kemudian orang akan merespon itu, namanya feedback. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang akan merespon. Responnya namanya feedback. Gitu. Respon positif namanya apresiasi, respon atau feedback positif namanya apresiasi, respon atau feedback negatif namanya kritik gitu. Nanti jadi kita dapetin evaluative proses pertama dari social feedback. Ada yang ngasih feedback positif, ada yang ngasih feedback negatif. Feedback positif disebut apresiasi, feedback negatif disebut kritik. Nah, seketika dikasih feedback, kemudian kita akan kena nih emosionalnya, ya. Kita akan melakukan assessment emosional. Bagaimana perasaan kita ketika di feedback? Ada yang suka ketika dikritik, ada yang nggak suka. Sama juga ketika diapresiasi atau dipuji, ada yang suka, ada juga yang enggak. Kan kadang-kala kayak gitu ya. Nah, bagaimana emotional assessment kita terhadap social feedback? Nah, emotional assessment ini, dari emosi itu apa? Respon perasaan kita terhadap feedback ya. Emotional assessment itu gitu. Respon perasaan kita terhadap feedback. Bagaimana secara emosi kita merespon feedback tadi. Nah, gitu ya, itu respon feedback. Nah, respon feedback ini menciptakan refleksi kognitif. Jadi kita kemudian bercermin secara kognitif, iya gitu ya, seperti apa. Nah, baru dari situ mulai, oke, inilah konsep diri saya. Gitu. Dari situ, oh iya ya, bener ya. Oh enggak deh. Oh ternyata aku jelek ya. Oh ternyata nggak gitu ya. Nah, itu kebangun dari major self-concept. Maka kebayang nggak, kalau di sini di social feedback dia banyak dibully. Emotional assessment-nya nggak stabil, cognitive reflection-nya buruk. Jadi buruk. Nah, stabil and stable tuh datangnya dari sini. Jadi kemampuan dia mengelola feedback, memfilter feedback, kemudian punya emotional assessment yang baik, reflektif kognitifnya bijak dan baik juga, maka akan menciptakan diri yang punya konsep diri yang positif dan baik juga. Gitu. Ini cara seseorang mengevaluasi dirinya. Proses self-esteem itu dinamika di personalnya kayak gitu. Maka ada self-esteem yang eksplisit, yaitu secara sadar orang tuh memang menyadari betul bagaimana dia memproses evaluasinya. Jadi, oh aku tuh orang yang seperti ini. Nah, orang yang sering mengevaluasi diri, yang punya harga diri, adalah orang yang explicit self-esteem. Dia dengan sadar melakukan proses-proses tadi. Nah, itu namanya explicit self-esteem. Tapi ada orang-orang yang nggak sadar, namanya implicit self-esteem. Tiba-tiba jadi gelisah, tiba-tiba ngerasa galau, tiba-tiba ngerasa depresi, tiba-tiba ngerasa
jauhi sama lingkungannya. Nah, ini yang implicit self-esteem. Kebanyakan orang, hampir 80% orang itu implicit self-esteem. Karena evaluasi dirinya nggak dia sadari, gitu. Dia evaluasi dirinya nggak unconscious, nggak aware sama dirinya, dan tidak melakukan secara sengaja, unintentional evaluation. Jadi, kalaupun mengevaluasi dirinya nggak sengaja, komentar orang serba didengar dari siapapun itu. Jadinya dia nggak punya konsep diri yang ajeg, serba berubah, unstable ini. Beda kalau yang eksplisit, dia sengaja dan bahkan deliberate evaluation. Deliberate itu apa? Artinya dia memang mengusahakan dirinya untuk bisa mengevaluasi dirinya. Beda sama yang tadi. Gitu. Itulah pertemuan kali ini soal implicit self-esteem, explicit self-esteem, dan juga bagaimana cara diri kita mengevaluasi diri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, dikomentari, ditanggapi? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri cukup pertemuan sampai sini ya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.